Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi dengan ketinggian kolom abu 5.000 meter yang disertai lava pijar dan api. Di tengah kecemasan, pengungsi mengeluh dengan makanan bantuan di posko Lewongingu yang ternyata kadaluarsa. Ribuan warga Desa Nobo, Kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi kecewa dengan makanan bantuan di posko Desa Lewongingu. Bantuan yang mereka terima ternyata berupa barang-barang yang sudah kadaluarsa. Warga berharap pemerintah dan instansi terkait lebih memperhatikan proses seleksi dan distribusi bantuan, mengingat pentingnya kondisi fisik barang-barang tersebut bagi kesehatan warga. Yang hari ini saya buka, saya temukan sudah barang semua sudah menjadi kadaluarsa, Pak. Karena tanggal dan waktunya itu sudah berlalu, Pak. Jadi kami minta mohon kepada pemerintah, kalau memberi barang kepada kami sebagai pengungsi atau masyarakat, kami butuhkan barang itu yang betul-betul tepat pada waktunya. Sementara itu, satu keluarga mengalami luka bakar akibat letusan Gunung Lewotobi laki-laki. Matias dan istrinya terluka di bagian kaki, kepala dan tangan akibat terkena lava pijar dan abu panas letusan Gunung Lewotobi. Saat ini Matias dan keluarganya harus mengungsi di rumah warga yang berada di Desa Hikon, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika. Kami tampung ada 6 kakak, ada 20 orang, 20 jiwa. 20 jiwa. Terus ada keluarga yang benar-benar korban luka-luka yang semuanya habis. Mereka keluar langsung rumah semua terbakar. Itu ada rumah terbakar. Ada di dalam kamar. Ini rumah terbakar terus Mereka luka parah. luka bakar karena Luka bakar letusan. karena letusan. Mereka sudah meninggal. sudah dirawat di sini berapa lama? Rawat di sini 1 minggu lebih. Ini suster dari Damian sudah Lembata sudah turun tangan. Berarti mereka kena lava pijar itu ya? Iya. Gunung Lewotobi laki-laki Nusa Tenggara Timur kembali erupsi dengan tinggi kolom abu teramati lebih kurang 5.000 meter di atas puncak. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi 4 menit 24 detik. Gunung Lewotobi laki-laki masih berada pada status level 4 atau awas. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki dan pengunjung dilarang melakukan aktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi gunung. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura Ainis melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, diduga mengalami kesurupan. Seorang penghuni panti asuhan Darussalam di Padang, Sumatera Barat nekat menaiki atap bangunan panti asuhan setinggi 15 meter dan hendak melompat. Beruntung korban berhasil dievakuasi oleh petugas Damkar Kota Padang hingga selamat. Diduga kesurupan, seorang pelajar yang merupakan penghuni panti asuhan Darussalam di Kota Padang, Sumatera Barat berteriak histeris. Buka tangannya, Pak. Ini sampai yang ini, Pak. Korban yang berusia 12 tahun ini sebelumnya sempat naik ke atap panti asuhan setinggi 15 meter dan hendak melompat. Mendapatkan laporan, petugas damkar datang ke lokasi. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Seorang petugas berhasil mencegahnya melompat. Alihkan pandangan ke depan. Alihkan pandangan ke depan. Dengan menggunakan tali, petugas menurunkan korban dari atap panti asuhan. Dugaan sementara kalau menurut kesurupan, istilahnya orang kampung, kalau kita mungkin kondisinya tidak stabil. Itu diketahui oleh panti asuhan sendiri? Diketahui oleh panti asuhan sendiri, dengan ibu panti asuhan itu memang udah ada gejala-gejala gitu. Tapi secara kebetulan hari ini yang dia naik ke atas atap genteng itu diperkirakan di atas lantai 2. Diduga korban mengalami kesurupan sehingga tak sadarkan diri menaiki atap bangunan dan hendak melompat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar Ainis melaporkan.
Polisi mengamankan 4 orang pelaku terduga bandar narkoba jaringan internasional di wilayah Kota Medan, Sumatera Utara. Dari tangan pelaku, petugas berhasil menyita 40 kg narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam kemasan teh. Aksi kejar-kejaran hingga mewarnai penangkapan 2 orang terduga bandar narkoba di Jalan Brigjen Katamso Medan, Kecamatan Medan Maimun, Sumatera Utara. Dalam pengejaran, polisi dari Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara bahkan sempat mengujar mobil para tersangka dengan tembakan saat berusaha kabur dari sergapan polisi. Upaya pelarian tersangka terhenti saat petugas kepolisian mengenai ban mobil yang dikendarai tersangka dan mengakibatkan mobil terhenti. Saat diperiksa, polisi menemukan 40 kg narkoba jenis sabu dalam kemasan teh dan dibungkus dalam karung. Tidak sampai di situ, dari hasil pengembangan, polisi kembali meringkus 2 orang tersangka di daerah Deli Serdang, Sumatera Utara. Mengamankan 4 orang pelaku narkoba yang merupakan target operasi di narkoba Polda Sumut. Dari keempat pelaku ini, polisi berhasil menggagalkan 40 kg narkotika jenis sabu yang akan mereka edarkan atau akan mereka bawa ke luar Sumatera. Narkotika ini berasal dari Tanjung Balai. Hingga kini, Polda Sumut masih terus melakukan penyelidikan terhadap jaringan pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Nur Rasid, iNews melaporkan. Tim gabungan merazia wilayah rawan peredaran narkotika di daerah Kampung Dalam dan Pageran Hidayat, Pekanbaru, Riau. Petugas mengamankan 2 orang pengguna narkoba beserta sejumlah barang bukti. Tim gabungan menyisir setiap gang dan memeriksa satu persatu rumah kosong yang diduga dijadikan tempat peredaran narkoba di Kampung Dalam dan Pageran Hidayat, Pekanbaru. Dibantu anjing pelacak dari 2 lokasi ini, tim gabungan menemukan 7 alat isap sabu dan ratusan plastik pembungkus sabu. Dalam operasi ini, tim gabungan mengamankan 2 orang yang mencurigakan. Setelah dilakukan tes urin, 2 pria yang diamankan tersebut ternyata positif mengkonsumsi narkoba. Selanjutnya, mereka dibawa ke kantor Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kita menemukan beberapa alat hisap narkoba, kemudian plastik bening, dan ada juga yang diamankan, yaitu ada 2 orang. Kemudian kita lakukan tes urin dan hasilnya positif. Operasi ini bertujuan menekan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Riau, khususnya di daerah rawan narkoba di Pekanbaru. Di Pekanbaru, Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Polisi kembali meringkus 2 tersangka mafia judi online. Keduanya diduga terkait dengan jaringan judol yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Polisi kembali menangkap 2 orang tersangka kasus mafia judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi. Kedua tersangka yang ditangkap berinisial MN dan DM. Diketahui, kedua tersangka memiliki peran berbeda, di mana pelaku MN berperan menyetor list web dan uang, sementara DM berperan menampung uang hasil kejahatan. Tim berhasil mengamankan salah seorang DPO dengan inisial MN yang ketika MN dilakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan pengembangan dan didapatkan 1 orang tersangka lagi dengan inisial DM yang terlibat dengan
perjudian online. Oleh karenanya terhadap kedua orang tersangka sudah dilakukan penangkapan dan rekan-rekan tadi sudah menyaksikan bahwa kedua orang tersangka sudah dibawa oleh tim penyidik. Adapun peran daripada MN ya, adalah sebagai penghubung. Ya, saya ulangi lagi, adalah peran daripada saudara MN adalah sebagai penghubung antara bandar judi dengan para pelaku ataupun tersangka yang lainnya, atau tersangka yang sementara sudah kita tahan, di mana MN adalah orang yang menyetor uang dan menyetorkan list website. Jadi saya ulangi lagi bahwa peran daripada MN ini adalah yang menyetorkan uang dan menyetorkan atau menyerahkan list website untuk dijaga websitenya supaya tidak diblokir. Sedangkan tersangka DM berperan membantu kejahatan daripada saudara MN, termasuk menampung uang hasil kejahatan. Sebelumnya, 15 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, di mana 11 diantaranya merupakan mantan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Tahun ini peringatan Hari Pahlawan mengusung tema Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu. Dalam rangka Hari Pahlawan, hari ini sejumlah tokoh dan masyarakat melaksanakan upacara di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Tahun ini peringatan Hari Pahlawan mengusung tema Teladani Pahlawan, Cintai Negerimu. Upacara peringatan Hari Pahlawan dimulai pada pukul 7.49 waktu Indonesia Barat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selaku Inspektur Upacara didampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Rangkaian kegiatan meliputi upacara penghormatan, peletakan karangan bunga, mengheningkan cipta, pembacaan doa untuk para pahlawan bangsa, serta tabur bunga di sejumlah pusara makam pahlawan. Berjalan dengan lancar. Sebenarnya ini kan setiap tahun diselenggarakan dan seperti biasanya ya, seluruh undangan juga sama dengan yang tahun lalu. Pada saat yang sama juga diselenggarakan upacara di berbagai daerah maupun di berbagai instansi. Tema yang kita ambil, Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu. Sebelumnya ada rangkaian yang sudah kita lewati, ada penanaman nilai-nilai kepahlawanan kepada anak-anak kita, khususnya yang di SLTA. Kemudian ada kunjungan-kunjungan ke keluarga pahlawan, memberikan bantuan, dan lain sebagainya. Termasuk tentu Kemensos juga punya perhatian yang serius beberapa bencana di NTT maupun di Sukabumi. Saya kira itu. Upacara peringatan Hari Pahlawan ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan pejabat pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Sosial bersama TNI Angkatan Laut juga menggelar upacara tabur bunga di Laut Jakarta memperingati Hari Pahlawan. Upacara digelar di kapal perang TNI AL KRI Semarang 594 yang berlayar di perairan Jakarta. Memperingati Hari Pahlawan, Kementerian Sosial bersama TNI Angkatan Laut
melaksanakan upacara tabur bunga di atas geladak kapal perang Indonesia KRI Semarang 594 di perairan Jakarta Minggu pagi. Turut hadir Ketua MPR RI Ahmad Muzani selaku Inspektur Upacara. Upacara juga dihadiri Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Erwin S. Alde Dharma serta sejumlah pejabat dan perwakilan lembaga. Mengusung tema Teladani Pahlawanmu Cintai Negerimu, prosesi tabur bunga berlangsung khidmat. Ini adalah sebuah penghormatan juga kepada peristiwa demi peristiwa yang dilakukan pada masa lampau, yakni ketika mempertahankan kedaulatan laut oleh TNI Angkatan Laut. Kita berdoa mudah-mudahan arwah para pahlawan kita diberi tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa para pahlawan, sejumlah veteran dan pejabat lingkungan Kota Tangerang melakukan upacara dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Taruna Kota. Ini bukan hanya seremoni, tetapi jauh di balik itu bagaimana kita sebagai anak bangsa bisa meneladani semangat para pahlawan kita. Peringatan Hari Pahlawan diharapkan mampu menjadi momentum dan membangun dan memelihara ingatan kolektif bangsa akan jasa dan pengorbanan yang para pahlawan dan penjuang kemerdekaan berikan. Tim Liputan iNews melaporkan.